Nah, jadi perangnya saya urutkan ya para muslimin. Mana spidol? Oh ini. Berdasarkan hadis ini, ketika Al-Mahdi muncul, perang pertama akan melawan Jazirah Arab. Innakum satagzuna jaziratal Arab wa yaftahu Allah. Sungguh kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Termasuk memerangi bukan USA ya, tapi KSA. Yang kedua, summa tagzunal Farash wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Persia dan Allah akan memenangkannya untukmu. Persia artinya apa? Iran. Yang ketiga, summa tagzuna Rum wa yaftahu Allah. Lalu kalian akan memerangi Rum. Rasulullah juga menyebutkan Rum ini adalah Bani Asfar. Bani Asfar, keturunan orang bule. Asfar itu bule. Artinya ini adalah Eropa. Summa tagzuna Dajjal. Lalu kalian akan berperang melawan Dajjal. Kalian akan berperang melawan Dajjal wa yaftahu Allah, dan Allah akan memenangkannya untuk kalian. Dan berperang melawan Dajjal artinya berperang melawan 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan, Iran. Dan Rasulullah menyebut mereka adalah Yahudi. Baru setelah itu umat Islam akan berperang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Ini urutan perangnya. Setelah itu tidak ada lagi perang. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya bagi dua peperangan ini. Peperangan ini saya bagi dua. Nah, di sini. Perang ini berbeda. Yang inilah yang saya lihat, inilah yang disebut dengan Armageddon. Sementara inilah yang saya pahami sebagai Malhamah Kubro. Walaupun sebetulnya ini juga bisa disebut Malhamah Kubro, namun di dalam Malhamah Kubro itu ada Armageddon. Kenapa saya bedakan? Karena di sini teknologi masih digunakan. Karena perang Malhamatul Kubro ketika Dajjal ada, teknologi sudah tidak ada. Makanya di situ Dajjal memperlihatkan sihirnya. Dajjal tidak akan memperlihatkan sihirnya kalau teknologi masih ada. Ngapain? Justru pada saat ini kan selama ini manusia bergantung pada teknologi, betul? Manusia sangat butuh dengan teknologi. Maka ketika teknologi habis, mati gaya tuh yang namanya manusia akhir zaman. Kamu nggak punya kuota mah, bener-bener mati gaya. Begitu teh, mati gaya ya Kang ya. Nah, maka Dajjal muncul dengan kemampuan sihirnya yang membuat manusia kemudian bergantung kepada Dajjal. Ya, nah itulah puncak Malhamatul Kubra. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah, pertama perang melawan Jazirah Arab. Nah, perang melawan Jazirah Arab ini siapa saja? Bisa jadi perang melawan penguasa ini. Di mana perang melawan ini dimulai ketika wafatnya seorang raja dari Jazirah Arab, dan saya yakin saat itu belum ada khalifah. Ya, belum ada khalifah karena Rasulullah menyebutnya Mulkan Adhan. Cuma orang-orang menyebutnya khalifah untuk menghargai penguasa di tanah Arab. Ya. Khalifah ini wafat, kemudian 3 orang anak laki-lakinya, putra mahkotanya berperang di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah, berebut kekuasaan. Yaktatilu salasatun 'inda kanjikum. Akan berperang 3 laki-laki di sisi perbendaharaan kalian, Ka'bah. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Kemudian tidak berhasil, salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena yang akan berkuasa saat itu, yang akan menjadi raja adalah Al-Mahdi. Jadi jika kita mendengar ada 3 putra mahkota Saudi Arabia berperang, setelah kita mendengar Raja Arab ini, yang kita tahu Raja Arab terakhir cuma Raja Salman kan? Sebetulnya ada putra mahkota yang akan menjadi raja terakhir. Siapa? Mukrin bin Abdul Aziz, adik kandung dari Raja Salman, itu bungsu. Namun ternyata beliau sudah tidak ada ketika beliau naik
tolong di skip, agak berat lagi saya bicaranya. Ya, ketika beliau naik helikopter, itu helikopternya ada yang menembak dan jatuh sehingga hancur dan mati beliau di sana. Sehingga raja terakhir ada Raja Salman. Siapa yang membunuhnya saya tidak tahu. Silakan baca beritanya. Mukrin bin Abdul Aziz. Yang mana orangnya? Mau lihat? Saya lihatkan. Masya Allah. Mudah-mudahan kalau saya ke Mekah aman ya. Masya Allah. Mordechai bin Ibrahim bin Moses, seorang Yahudi yang tinggal di Basrah, pedagang pakan dan kaya raya, tahun 851 Hijriah, ya, atau sekitar 1490-an, hijrah ke Najd setelah mengelabui para tamu dari Bani Masalih, suku Anza, yang dipimpin oleh Sahmi bin Hatlul, lalu tinggal di Al-Qasim. Seorang dari Syekh Al-Qasim ini mengetahui dan mendeteksi kalau dia bukan orang Arab, dia bukan keturunan suku Anza, maka Syekh ini pun dibunuh. Syekh Al-Qasim ini pun dibunuh. Berhasil menipu sebagian penduduk Bani Masalih dan punya beberapa orang pengikut. Ditentang oleh Syekh Salman Abdullah At-Tamimi, seorang ulama terkemuka di Al-Qasim, yang kemudian ulama ini pun dibunuh. Nah, karena ketahuan identitasnya, maka dari Qasim pindah ke Al-Ihsa. Namun dia lupa kalau di Al-Ihsa pun banyak pengikut Syekh Salman At-Tamimi Al-Qasimi tadi. Maka dia pun merasa terancam, maka pindah dia ke Dir'iyah. Di Dir'iyah dia berhasil melakukan upaya propaganda, dan ada seorang saudagar kaya raya yang punya tanah perkebunan yang luas. Dia percaya kepada Mordechai bin Ibrahim bin Moses, maka membuat MOU kerjasama, dan intinya semua pengelolaan perkebunannya diserahkan kepada Mordechai bin Ibrahim bin Moses. Perkebunannya berada di mana? Di Malibid Al-Gusaibah. Malibid Al-Gusaibah kemudian dikuasai oleh Mordechai bin Ibrahim bin Moses. Karena ingin menguasai wilayah ini, maka keluarga tadi, satu keluarga, dibantai habis. Ketika askar datang, dia melukai tubuhnya. Lalu disampaikan pada askar kalau tadi ada perampok datang ingin merebut kehartaan, dan mereka membantai satu keluarga ini. Saya datang terlambat. Begitu saya tahu, saya tolong mereka, tapi mereka sudah tewas, dan saya pun terluka, dan perampoknya pergi. Tidak seorang pun berhasil saya tangkap. Padahal itu drama yang dia buat. Pada akhirnya tanah Malibid Al-Gusaibah, perkebunan itu semuanya jatuh ke Mordechai bin Ibrahim bin Moses. Disitulah dia membuat dinasti Ibnu Saud, yang kemudian dia ganti namanya menjadi Ar-Riyad. Riyad hari ini. Itu asal-usul dinasti Ibnu Saud. Dia menikah kemudian dengan wanita Arab. Semua anaknya, dan istrinya bukan hanya satu, istrinya tidak satu, semua anaknya diberi nama-nama Arab. Di antara anaknya ada yang bernama King Abdurrahman, ada yang bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini makrun, tapi punya nama Arab, Abdurrahman. Dan Abdurrahman inilah yang melahirkan Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, yang mempersatukan 13 kerajaan Saudi Arabia. Yang ini, dan dia deklarasikan diikat dengan satu kerajaan besar, Kingdom of Saudi Arabia, Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Ibu kotanya Makkah Al-Mukarramah. Kapan? 23 September 1932. Dan ini 13 provinsi yang dia satukan. Nah, maka King Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud ini kemudian dari istri-istrinya melahirkan beberapa anak laki-laki yang inilah menjadi raja-raja Saudi hingga hari ini. Ini silsilahnya. Ini Raja Salman. Nah, Raja Salman punya adik Mukrin bin Abdul Aziz. Cuma ini tadi sudah saya sebutkan, sehingga dia tidak punya akses untuk menjadi raja. Artinya ini dan keturunannya habis. Nah, Raja Salman punya 3 anak. Oh, ada di sini sebagainya. Nah, ini ada Muhammad bin Salman yang sekarang memiliki pengaruh kuat di Arab, dan ternyata kebijakannya bertentangan dengan Raja Salman. Waktu kita masih panjang? Sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya? Sampai jam 11. Baik. Nah, ini yang berkuasa di tanah Saudi Arabia. Pertama Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud, sehingga keturunannya disebut Saudiyah. Yang kedua Saud bin Abdul Aziz,
Yang ketiga Raja Faisal, yang sempat ketika meninggal itu karena ditembak. Yang ketika akan jatuh, Bapak Profesor Ginanjar Kartasasmita saat itu adalah Menteri Pertambangan, ya, menangkap jasadnya sebelum jatuh dan beliau berlumuran darah karena ditembak oleh katanya sepupunya alumnus Amerika yang mengalami gangguan pikiran, tanda petik, ya. Nah, kemudian diganti oleh Raja Fahad bin Abdul Aziz. Fahad ini adalah satu-satunya nama Raja Arab yang berarti binatang. Fahad artinya singa. Ada satu hadis dari Musnad Ahmad, tapi ini diperdebatkan hadisnya, bahwa ciri-ciri Imam Mahdi akan datang itu apabila nanti Arab dipimpin oleh seorang raja yang namanya sama dengan nama binatang. Fahad itu binatang, singa. Lalu dia mati dan digantikan oleh adik yang bernama Abdullah. Fahad ini seperti memiliki penyakit di matanya, padahal tidak ada penyakit di matanya. Kalau kita melihat dari jauh seolah-olah ada penyakit di matanya, tapi tidak ada. La innahu laysa alam fi ainai. Tapi ketika dia dari jauh memang begitu. Pas saat mendekat tidak ada. Itu hanya kelopak matanya yang menutup, seolah-olah matanya itu tertutup. Padahal enggak. Lihat dalam usia tuanya, Raja Fahad. Ya, maka dia digantikan oleh raja adik yang bernama Abdullah. Wailun liman tabi Abdullah, wailun liman tabi Abdullah, wailun liman tabi Abdullah. Celakalah yang mengikuti Abdullah, celakalah yang mengikuti Abdullah, celakalah yang mengikuti Abdullah. Basyiru bi mauti Abdullah. Ya. Baik, basyiru bi mauti Abdullah. Berikanlah kabar gembira tentang kematian Abdullah. Ubasyirukum bil Mahdi. Aku berikan kabar gembira tentang kemunculan Al-Mahdi. Artinya, jarak kemunculan Imam Mahdi dekat dengan kematian Abdullah yang menjadi raja pengganti kakaknya. Raja Arab ada yang bernama Fahad kan? Dan ada yang bernama Abdullah adiknya. Yang mana? Ini Raja Abdullah. Apakah hadis tadi merujuk kepada ini? Wallahu a'lam bishawab. Itu saya hanya sampaikan itu. Namun ada seorang peneliti yang mengatakan, oh saya tidak menemukan hadis itu. Tapi anehnya saya menemukan di Musnad Ahmad. Jadi yang mana versinya? Mungkin terbitannya berbeda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi, anggap saja ini hanya wacana saja ya, Bapak Ibu, bukan sesuatu yang mutlak. Nah, sekarang yang berkuasa adalah Raja Salman. Bapak Ibu rahmati Allah. Ini hadis yang saya sebutkan tadi. Ya, isyarat Imam Mahdi akan muncul adalah ketika ikhtilafi minan nas. Ya. Ubasyirukum bil Mahdi yub'atsu fi akhir ummati. Aku berikan kabar gembira, kata Rasulullah, kepada kalian. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Aku berikan kabar gembira kepada kalian tentang kemunculan Al-Mahdi. Yub'atsu fi akhir ummati, yang akan diutus di akhir masa umatku. Inda ikhtilafi minan nas, ketika persengketaan, peperangan terjadi di tengah-tengah umat manusia, kekacauan di mana-mana. Wa zalazila, dan banyak gempa bumi di mana-mana. Yamlu adhan wa qistan kama muliyat zulman wa jawran. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan dan kesejahteraan, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian dan kezaliman. Nah, itu Imam Mahdi akan muncul di akhir zaman. Nah, ini Imam Mahdi ini akan muncul setelah yang satu ini. Akan berperan di sisi Ka'bah kalian 3 orang yang semuanya adalah anak khalifah putra mahkota. Kemudian salah satu dari mereka tidak berhasil menjadi raja. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur yang akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu bangsa manapun. Ya. Kemudian beliau menyebutkan sumadakara syai'an la ahfazuhu faqal. Kemudian beliau Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal. Faqal, maka Rasul bersabda, fa idza ra'aitumu, apabila kalian melihat para pembawa panji hitam dari arah timur tadi, fabayyuhu, berbaiatlah padanya, walau habwan ala saji, walaupun harus merangkak di atas salju. Artinya kemunculan para pembawa panji hitam itu ada tampak di muka bumi ketika salju ada di negara mereka. Dan ini ada kemungkinan besar adalah Khorasan atau Afghanistan. Dan kita tahu sekarang Afghanistan dipimpin oleh Taliban. Apakah kunjungan Taliban ke sana hanya untuk makan-makan jauh-jauh ke Indonesia makan bersama dengan pejabat? Enggak. Ada hal yang lain yang lebih penting. Artinya apa? Itu isyarat kepada bangsa Indonesia bahwa satu pasukan yang kedua, pasukan Imam Mahdi yang kedua sudah ada. Pasukan Imam Mahdi yang pertama adalah Ahlu Syam, pasukan ahli tauhid dari Suriah dan Palestina. Okay. Yang kedua adalah Ashabur Rayatisud, para pembawa panji hitam dari Khorasan, yaitu mereka. Apakah Taliban? Saya yakin Taliban. Lalu kenapa datang ke Indonesia? Buru-buru,
Cepetan dong, kita sudah muncul nih. Mana yang ketiga? Taifah Mansurah, Indonesia. Jadi Indonesia harus ditekan dulu, baru nanti bangkit. Apakah bangkitnya sekarang? Kan sudah ada seruannya. Mudah-mudahan. Amin. Allahu Akbar. Wah, akhwatnya nggak ada yang takbir, Mas. Nggak ada yang takbir. Wah, nggak didukung nih. Baik. Oh, ada. Masya Allah, deh. Nanti aja nunggu sekolah dulu ya, nanti masuk STM ya. Boleh kalau sudah STM ikutan. Fa'innahu khalifatullah al-mahdi, karena sesungguhnya di tengah-tengah mereka ada khalifah Allah al-mahdi. Akhrajahu Muslim fi sahihihi kitabul iman. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, jadi isyarat kemunculan Imam Mahdi ini adalah apabila ada pertikaian tiga putra mahkota Arab. Pertanyaannya, siapakah tiga putra mahkota tadi? Nah, ini sudah kita lihat, ini Raja Salman, dan dia beliau punya putra kandung yang terbesar, Muhammad bin Salman, yang sekarang berkuasa. Muhammad bin Nayef, sebetulnya ini adalah juga putra mahkota, putra dari Nayef bin Abdul Aziz, namun sudah lama menjadi tahanan rumah dan tidak pernah terlihat lagi batang hidungnya. Padahal dia lebih senior daripada MBS dan selalu membantu Raja Fahad dan Raja Abdullah. Dua periode dia membantu Raja Fahad dan Abdullah sebagai pelaksana harian dari kebijakan pemerintahan Saudi Arabia. Namun kemudian ini disingkirkan, dan ini Mukrin bin Abdul Aziz, adik kandung dari Raja Salman, ini pun yang tadi saya sebutkan meninggal dunia karena helikopter yang tumpanginya jatuh. Baik. Sempat terjadi persaingan yang kuat antara dua tokoh yang satu ini, antara Muhammad bin Nayef dan Muhammad bin Salman. Namun ini kemudian tidak terlengah-lengi beritanya kemana. Padahal dulu saya sering melihat dia selalu aktif dalam mendampingi Raja Fahad ataupun Raja Abdullah. Ada tokoh yang lain yang bernama Al-Walid bin Talal. Apakah ini juga putra mahkota? Iya, dia putra mahkota. Namun saya tidak melihat ada kekuatan dia, kecenderungannya untuk menjadi putra mahkota dari satu dari tiga putra mahkota tadi. Ya, maka pilihan saya lebih kepada sosok yang satu ini, yang bernama Khalid bin Farhan bin Abdul Aziz. Ya. Nah, Khalid bin Farhan ini adalah juga putra mahkota yang tersingkir, terbuang ke Jerman karena satu keluarganya akan dihabisi. Dia menyelamatkan. Kenapa dihabisi? Karena ibunya tidak menikah dengan bangsa Arab, tapi menikah dengan orang Eropa, dan itu mencoreng aib keluarga. Makanya terusir ibunya, maka dia pun pergi bersama ibunya ke sana, Bapak. Dan dia pernah mengusulkan untuk melakukan kudeta, menggulingkan Raja Salman dan MBS putranya. Ini dari Jerman langsung. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, inilah yang kemudian memicu kemunculan Imam Mahdi. Nah, ketika Imam Mahdi muncul, raja-raja Arab ini kemudian berupaya untuk menangkapnya dan membunuhnya. Namun saat itu Allah sudah menetapkan Imam Mahdi dilindungi oleh Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril dan para malaikat untuk melindunginya. Maka ketika beliau dibaiat di Mekah, itu pembaiatan berjalan dengan lancar. Wa adadul ladina yubayyunahu ka ahli Badarin, ka dari ahli Badarin, dan orang-orang yang berbaiat kepadanya adalah sebanyak pasukan Badarku, antara 313 sampai 315 orang. Ya, di mana 313 ini merupakan jumlah dari jamaah plus di dalamnya ada 7 ulama besar dunia. 7 ulama besar dunia. Mereka berkumpul di Mekah pasca ibadah haji. Mereka saling mencari-cari di mana Imam Mahdi. Ya, setiap mereka bertanya, kenapa Anda datang ke Mekah? Kami mencari Imam Mahdi. Negara kami sudah hancur belur. Pemimpin negara kami ini zalim luar biasa. Umat Islam ini ditindas dan Islam tidak bisa tegak di negara kami. Padahal kami mayoritas Islam. Loh, kok nasib kita sama? Ya, nasib kita sama. Akhirnya gimana? Sepakatlah mereka mencari-cari Imam Mahdi. Ya, kemudian mereka menemukan di Mekah ada Imam Mahdi. Ibsit yadaka nubayku ala sami wa ta'ah anta mahdiyan nusratu min Allah litunajina min haula'il kasab wal fitan. Anda adalah Imam Mahdi, pertolongan dari Allah yang Allah janjikan lewat lisan Rasul pada kami. Ulurkan tangan Anda, kami berbaiat kepada Anda. Imam Mahdi menarik tangannya dan menolak. Lastu mahdiyan, Anda ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi, aku hanya satu dari orang Ansor Madinah. Lari itu ke Madinah, dikejar ke Madinah,
Ketemu di Madinah, lari lagi ke Mekah. Dikejar lagi ke Mekah, lari lagi ke Madinah. Yatahawal ilal Makkah wal Madinah salasa marat, kata Rasulullah SAW. Dia pulang pergi melarikan diri Mekah Madinah 3 kali. Ketika ketiga kalinya sampai ke Mekah, maka Allah menghentikannya dengan mengutus malaikat Jibril. Diutuslah malaikat Jibril untuk menghentikannya. Diislahkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keyakinan, kemantapan bahwa dia akan diutus menjadi Imam Mahdi, dan kemudian Allah membuang sifat-sifat lemah dan takutnya. Allah ilhamkan strategi perang dan strategi memimpin dunia sebagaimana layaknya seorang khalifah atau raja, mewarisi sifat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan akhlaknya sama dengan akhlakku, tapi tidak dalam perawakannya. Ya, akhirnya beliau pun keluar menjelang salat subuh. Beliau dibaiat antara rukun sisi Ka'bah yang ada pintunya, yang ada multazam, antara rukun Hajar Aswad dan rukun Iraqi. Kemudian di antara juga ada makam Ibrahim. Nah, di tengah-tengahnya beliau dibayat. Nah, pembayatan ini terdengar oleh raja-raja Arab. Lalu mereka mengirimkan pasukan dan terjadilah perang melawan Jazirah Arab. Pertama kali perang melawan Saudi Arabia, penguasa Mekah. Dari situ kemudian menyebar ke negara-negara Uni Emirat Arab dan ke negara Arab yang lainnya, dan terakhir berperang dengan penguasa Syam. Penguasa Syam mendengar ada Imam Mahdi dan perang besar di sana, maka dia mengirimkan pasukan sejumlah 300 orang untuk membunuh Imam Mahdi dan pasukannya. Falamma tasafal Baida, maka tatkala sampai di Baida, pertengahan Mekah dan Madinah, Allah tenggelamkan mereka. Hanya satu yang selamat. Satu orang ini kemudian kembali kepada rajanya, kata Rasulullah SAW, memberitahukan apa yang terjadi dengan pasukannya. Lalu raja itu pun marah dan keluar memimpin pasukan itu sendiri. Dan di saat itulah Raja Syam ini kalah, mati di tangan Al-Mahdi dan pasukannya. Maka kemenangan ini mengakibatkan Syam kembali jatuh pada pangkuan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menanglah umat Islam, maka Syam saat itu dikuasai oleh kaum muslimin. Pusat kekuasaannya, kata Rasul tadi, di Gutah. Fustatul muslimin yauma tahdusul malhamatil kubra fi Gutah. Nah, kemudian saat itu kaum muslimin akan berperang melawan Iran. Tadi kata Rasulullah, berikutnya adalah melawan Iran, Persia. Dan tadi kita lihat Iran tidak berdiri sendiri. Iran kuat karena ada yang menguatkan. Siapa yang menguatkan? Yahudi. Ya. Dan ketika Iran berperang pun, Bapak Ibu yang mati Allah, Iran dengan Suriah ini ada kedekatan, terutama antara Bashar Assad dengan Ahmadinejad. Pernah saya melihat bagaimana kedekatan mereka antara Ahmadinejad, Bashar Assad dan siapa pimpinan Hizbullah Lebanon? Hasan Nasrullah. Bukan Nasrullah dia, tapi namanya Hasan Nasrullah. Akidahnya Syiah di Lebanon. Itu kelihatan kedekatan mereka. Iran, Suriah, dan Lebanon. Nah, artinya ketika Iran diperangi, maka Israel pun akan diperangi, dan juga Rusia pun akan diperangi. Tadi kita lihat bagaimana Vladimir Putin menjadi negara penguatan mereka. Artinya ada 3 bangsa nanti yang akan diperangi ketika Iran diperangi. Ada Rusia, dan juga ada Israel, Bapak sekalian. Dan itu akan diperangi oleh Imam Mahdi. Nah, ketika perang melawan Iran ini, Rasulullah SAW menyebutkan, kalian akan bersekutu dengan Bani Rum. Wa ta'khuduna hilfan taman ma'hum, dan kalian akan mengambil perjanjian yang sempurna dengan Bani Rum.